Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 398 Membasmi Istana Iblis. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Satu serangan membunuh seekor binatang iblis jiwa tempur awal, penguasa ketiga Istana Iblis. Yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah seorang pemuda. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Mati. Dia membunuh tuan ketiga. Ini mengerikan, seberapa kuat dia. Itu adalah binatang iblis jiwa tempur, tetapi dia baru saja membunuhnya dengan satu serangan. Ini terlalu mengejutkan, apakah aku sedang bermimpi sekarang? Semua orang di kastil Lianyun merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Seorang pemuda baru saja membunuh tuan ketiga yang telah menindas mereka selama ini. Tepat pada saat ini, tak peduli siapapun orangnya, mereka yang berasal dari kastil Lianyun atau mereka yang berasal dari Istana Iblis, mereka semua menatap pemuda ini dengan sikap anggun penuh ketakutan. Kau membunuh tuan ketiga kami. Seorang pria berpakaian hitam berteriak ke arah Jiang Chen. Suaranya jelas bergetar, karena dia takut pada Jiang Chen. Jiang Chen jelas tidak terganggu oleh orang-orang berpakaian hitam ini. Dia mengulurkan lengannya ke depan dan mengambil jiwa iblis emas dari mayat Raja Lang. Jiwa iblis jiwa tempur awal, kupikir itu seharusnya bisa membantuku membentuk 100 tanda naga lagi. Jika aku bisa membunuh ketiga penguasa Istana Iblis, aku akan bisa menerobos ke alam jiwa tempur. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Setelah itu, ia melepaskan api naga sejati dari telapak tangannya dan menelan jiwa iblis emas itu. Dengan panas yang hebat yang berasal dari api itu, jiwa iblis itu mulai mencair dan diserap oleh Jiang Chen. Hanya dalam beberapa saat, Jiang Chen telah menyerap jiwa iblis itu sepenuhnya. Seperti yang diharapkannya, jiwa iblis ini telah memberinya 100 tanda naga baru. Jiang Chen saat ini memiliki total 4.700 tanda naga. Dia hanya butuh 300 lagi untuk mencapai targetnya yaitu 5.000 tanda naga. Sekarang, target berikutnya sudah jelas, dua penguasa Istana Iblis lainnya. Jiang Chen senang melakukan hal-hal seperti ini, karena ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan para iblis yang menindas manusia, tetapi dia juga bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Bos, penguasa Istana ketiga terbunuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seekor binatang iblis berbisik kepada pemimpinnya. Ayo kita kembali dan beritahu kepala istana tentang hal ini, aku yakin dia akan mematahkan semua tulang di tubuh orang ini dan kemudian membakarnya menjadi abu. Pemimpin setan itu menggertakkan giginya karena marah saat berbicara. Setelah itu, beberapa ratus binatang iblis itu melompat ke langit dan berubah kembali menjadi asap hitam, meninggalkan tempat itu. Semua binatang iblis pada dasarnya adalah makhluk yang kejam dan brutal, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bodoh. Pemuda yang tiba-tiba muncul di kastil Lianyun ini memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa istana ketiga mereka, yang berarti mereka bukanlah tandingannya. Jika mereka benar-benar melawannya, mereka hanya akan menemui kematian yang pasti. Haha, karena kalian semua ada di sini, kalian sebaiknya menyerahkan nyawa kalian kepadaku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia melepaskan True Dragon Palm. Semua binatang iblis yang kejam ini pantas mati, dan karena Jiang Chen telah melibatkan dirinya dalam masalah ini, ia mungkin juga membunuh mereka semua dan memusnahkan Istana Iblis sepenuhnya, membantu pegunungan ini menyingkirkan bencana ini untuk selamanya. Gemuruh. Cakar naga merah darah raksasa turun dari langit dan mencengkeram asap hitam sambil mencoba pergi. Aduh. Jeritan memilukan segera terdengar dari dalam asap hitam. Dalam sekejap, langit dipenuhi kabut berdarah dan potongan-potongan tubuh yang tercabik-cabik berjatuhan. Dalam waktu singkat, langit telah berubah menjadi neraka yang hidup. Binatang-binatang iblis ini terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Hanya dengan satu serangan, lebih dari 70 dari mereka terbunuh, sementara sisanya terluka parah. Kalian semua harus mati. Jiang Chen mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, melepaskan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar tampak seperti pedang tajam, dan saling menjalin untuk membentuk jaring emas raksasa. Setelah itu, ia melemparkannya ke depan. Puci. Tak satu pun binatang iblis yang selamat dari serangan pertama mampu bertahan dari serangan ini. Tubuh mereka teriris oleh jaring dan langsung terbunuh. Di mata mereka, Jiang Chen seperti mamut raksasa sementara mereka hanyalah semut-semut kecil yang malang. Jika seekor mamut ingin menginjak beberapa semut dan membunuh mereka, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, tidak ada yang dapat mengubah nasib buruk mereka. Itu semua karena perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Kemarilah. Jiang Chen mengulurkan lengannya ke depan dan menarik pemimpin pasukan berpakaian hitam itu ke arahnya. Dia adalah satu-satunya yang selamat, tetapi wajahnya sangat pucat dan tampak mengerikan. Wajah lelaki berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan, karena pemandangan yang dihadapinya sangat mengerikan. Istana Iblis telah mengamuk di daerah ini dan tidak pernah mengalami pukulan berat. Dalam benaknya, pemuda ini bukanlah manusia, melainkan iblis.
Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pemuda ini telah membunuh setiap binatang iblis, dan dialah satu-satunya yang selamat. Tolong selamatkan nyawaku. Pria berpakaian hitam itu mulai memohon agar nyawanya diselamatkan. Di bawah tekanan energi Jiang Chen, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti makhluk kecil. Bawa aku ke istana iblis. Jiang Chen mencengkeram leher pria berpakaian hitam itu, lalu mereka berdua menghilang begitu saja dari tempat kejadian. Orang-orang dari istana Lianyun tidak tersadar dari keterkejutan mereka hingga lama setelah Jiang Chen pergi. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang baru saja mereka lihat, rasanya seperti sedang bermimpi. Jika bukan karena tumpukan potongan tubuh di depan mereka, tidak seorang pun dari mereka akan percaya bahwa ini nyata. Benar-benar pemuda yang hebat. Dia pasti seorang jenius tak tertandingi yang berasal dari suatu negara adikuasa. Aku yakin dia seorang jenius dari istana Sungai Mendalam yang sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengalaman. Kita beruntung istana Sungai Mendalam dan istana Raja Iblis adalah musuh lama, karena istana Iblis adalah kekuatan yang diperintah oleh istana Raja Iblis. Mungkin pemuda ini benar-benar dari istana Sungai Mendalam. Terlepas dari kekuatan super mana dia berasal, mereka semua adalah eksistensi yang berada di luar jangkauan kita. Aku hanya berharap dia bisa melenyapkan istana Iblis, memusnahkan ancaman terbesar kita. Orang-orang dari istana Lianyun tidak dapat menenangkan diri untuk waktu yang lama. Peristiwa hari ini seperti sesuatu yang langsung keluar dari fantasi, sesuatu yang bahkan tidak akan terjadi dalam mimpi terliar mereka. Jiang Chen mengendalikan pria berpakaian hitam itu, jadi dia tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia membawa Jiang Chen langsung ke istana iblis. Istana iblis terletak di sebuah lembah tepat di kedalaman pegunungan terpencil ini. Lembah itu berkabut dan berbau energi iblis. Bentang alam lembah itu berbahaya, tetapi pemandangannya indah, dan lembah itu kaya akan energi yuan alami. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Tuan muda, istana iblis sudah ada di sini. Pria berpakaian hitam itu menunjuk ke arah lembah di depan mereka dan berbicara dengan nada merendahkan. Ia takut jika suaranya lebih keras lagi, ia mungkin akan memancing iblis jahat ini dan mati. Bagus. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Pria berpakaian hitam itu sangat gembira saat melihat Jiang Chen merasa puas. Dia berkata, jika begitu, bisakah tuan muda mengampuni nyawaku? Aku akan menyelamatkanmu dari kematian yang cepat. Jiang Chen meremas telapak tangannya, mematahkan leher pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, ia melemparkan mayat itu ke tanah. Dentang. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengambil pedang suci surgawi. Dia mengayunkan pedang itu, menyebabkannya mengeluarkan suara tajam. Dengan seringai di wajahnya, Jiang Chen sedikit menghangat, bersiap untuk pembantaian besar. Astaga, plus. Dia kemudian mengangkat pedang suci surgawi tinggi-tinggi ke udara dan menyuntikkan energi yuan ke dalamnya, menyebabkannya berubah menjadi pedang raksasa sepanjang lebih dari 30 meter. Saat pedang suci surgawi mengeluarkan teriakan gembira, Jiang Chen hanya mengayunkannya dengan kekuatan yang luar biasa, melepaskan sinar pedang besar ke arah lembah. Pedang itu menembus kabut dan terus turun ke istana iblis. Ledakan. Suara ledakan dahsyat menggetarkan dunia terdengar di lembah yang sunyi. Bersamaan dengan itu, energi dahsyat menyapu seluruh lembah, mengirimkan asap hitam yang mengerikan ke langit. Serangan dahsyat ini langsung menyebabkan deretan bangunan runtuh dan berubah menjadi debu. Jeritan mengerikan terdengar dari lembah. Seseorang jelas kurang beruntung karena terbunuh oleh serangan pedang Jiang Chen. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menyerang istana iblis? Sialan, istana iblis rusak parah. Seluruh istana iblis menjadi gelisah. Makhluk-makhluk kuat mulai melesat keluar dari lembah, dan dalam sekejap mata, seluruh langit di atas istana iblis dipenuhi dengan makhluk-makhluk kuat ini. Beberapa dari makhluk-makhluk kuat ini adalah binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan beberapa masih dalam bentuk aslinya yang sangat besar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ketika orang-orang istana iblis keluar dari lembah, mereka segera melihat Jiang Chen. Pemuda tak diundang berpakaian putih yang memegang pedang panjang di tangannya jelas merupakan pelakunya, orang yang menghancurkan istana iblis. Siapa kau? Dasar bajingan yang berani. Setan inti ilahi akhir berteriak pada Jiang Chen. Astaga, plus. Ia dibalas dengan serangan pedang. Serangan itu tidak dapat ia hindari, iblis ini hanya dapat melihat cahaya terang bersinar di matanya, dan setelah itu, tidak ada apa-apa karena kepalanya telah terpisah dari lehernya dan jatuh dari langit. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas, karena ia langsung terbunuh. Hari ini aku akan menghancurkan tempat ini, dan tak akan kutinggalkan seorang pun yang selamat. Jiang Chen mengumumkan tujuannya dengan suara keras. Tanpa menunjukkan belas kasihan, ia menyerbu ke tengah-tengah para iblis, lalu ia mulai mengayunkan pedang suci surgawinya dengan ganas. Dengan setiap ayunan pedangnya, sejumlah besar kabut darah akan memercik ke langit. Banyak dari para iblis itu terbunuh seketika tanpa ada kesempatan untuk melawan.
Jiang Chen sendiri akan memusnahkan kekuatan yang dibangun oleh para iblis ini. Dia ingin membunuh mereka semua, itulah tujuannya hari ini. Ah! Seseorang sedang membantai semua iblis di Istana Iblis, cepatlah dan beritahu kedua tuan. Istana Iblis sedang kacau sekarang. Bagi mereka, kedatangan Jiang Chen adalah kiamat mereka. Bang! Seluruh langit di atas lembah dipenuhi dengan energi pedang. Darah berceceran di mana-mana, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit. Bau darah yang menyengat memenuhi setiap bagian udara di sekitar sini. Energi pedang menyerupai sabit malaikat maut saat mereka tanpa ampun mengambil nyawa para iblis. Ini konyol. Tepat pada saat ini, teriakan marah terdengar dari lembah seperti guntur yang tiba-tiba. Setelah itu, dua sinar terang melesat ke langit dan tiba di depan Jiang Chen. Dua pria dewasa dengan tubuh berotot terlihat. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi emas, ia memiliki rambut emas tebal seperti rambut singa. Sedangkan yang satunya, ia mengenakan jubah hitam dan memiliki sepasang mata yang ganas, membuatnya tampak seperti serigala. Keduanya memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang satu adalah iblis jiwa tempur awal, sedangkan yang lainnya adalah iblis jiwa tempur menengah. Tanpa berpikir panjang, Jiang Chen sudah tahu siapa mereka. Mereka tidak mungkin orang lain selain dua penguasa terakhir Istana Iblis, Raja Singa dan Raja Serigala.